Saya lempar pakai paku. Paku yang diambil tadi ya? Paku yang diambil. Nih gue balikin paku lu gitu kan, nih gue balikin paku yang lu sebar gitu. Hai, balik lagi sama gue Talita. Gue Cepi. Dan ada Bapak Rohim Sabar. Rohim Bapak Sabar. Rohim. Jadi hari ini kita mau ngebahas nih tentang kebaikan lah ya. Kebaikan itu kan banyak ya Cep ya. Dan salah satu kebaikannya yang akan kita angkat hari ini adalah tentang penyapu ranjau di jalanan. Bapak itu kan ada di komunitas Sabar ya Pak? Betul, Sabar. Boleh dijelasin nggak Sabar itu apa sih? Saya tergabung dalam komunitas Sabar. Sabar itu panjangan dari sapu bersih ranjau. Salah satu titik rawan ranjau jari-jari payung di depan halte Semanggi mengarah Pancoran. Dan kebetulan saya salah satu penggagas dari komunitas Sabar itu sendiri. Sabar terbentuk tanggal 5 bulan 8 2011. Kalau saya sendiri aktif menjadi relawan itu sebelum komunitas Sabar terbentuk, yaitu dari tahun 2010 saya sudah mulai aktif. Kenapa Bapak memulai Sabar ini? Kenapa Bapak dari awal ingin kayak ngumpul-ngumpulin paku? Memang ada dari pengalaman pribadi juga. Kebetulan saya supir pribadi. Itu kendaraan bos saya pun itu sering kali terkena ranjau paku. Tiap pagi ketika mencuci mobil itu kelihatan banget itu paku pada nancep di ban. Dan ternyata setelah saya pulang kerja dari tempat kerja ke tempat tinggal di daerah Cengkareng, saya lihat itu banyak paku di jalanan. Pertama kali itu saya ambil comotin pakai tangan karena waktu itu belum ada magnet. Setelah lama baru dapat magnet yang bekas tempelan kulkas. Itu kan kecil Pak. Iya betul, karena waktu itu belum ada magnet. Saya ikat pakai kawat, kasih bambu, dapat 3-4 biji itu masih mending daripada dicomot pakai tangan itu. Oh iya sih. Jadi satu magnet itu yang kecil itu bisa buat ngambil 3-4 biji lumayan lah ya gitu. Iya. Itu berlangsung tuh sampai sekarang, Pak? Alhamdulillah dari tahun 2010 sampai sekarang saya masih aktif untuk menyapu ranjau karena sampai saat ini di beberapa ruas jalan ibu kota itu masih sangat rawan sekali ranjau paku dan ranjau jari-jari payung. Jari-jari payung tuh kayak gimana tuh, Pak? Nah ini seperti ini jari-jari payung. Ini harusnya buat apa sih Pak sebenarnya? Itu- Yang paling jadi payung? Itu dari rangka payung digunting, dipotong-potong itu ukuran 2 sampai dengan 4 cm. Kalau ranjau jari-jari payung begini, itu jenis ban tubles pun tetap bisa kempes atau gembos. Berarti orang-orang yang naik mobil yang kalau di tol dia nggak ngeh itu bahaya banget ya sebenarnya ya? Sebetulnya kalau untuk kendaraan roda 4 tidak terlalu berpengaruh karena Tebel ya? tebal bannya, tidak seperti kendaraan roda 2 itu bisa terkena itu langsung dia bisa langsung oleng. Habis. Langsung. Orang nyari duit segitunya yang ngejahatin orangnya. Iya ya. Oke, Sabar ini udah ada dari tahun 2011. 11. Udah berapa orang tuh Pak sekarang di komunitasnya? Anggota Sabar sih total keseluruhannya sekitar 40-an. Ranjau-ranjau yang dikumpulin tuh dikemanain Pak? Udah dapat berapa deh? Saya sendiri dari awal aktif 2010 sampai tahun 2000 sekitar tahun 2018-an itu di total sekitar 2 ton ranjau paku yang sudah dikumpulkan. Dan kalau digabung seluruh anggota itu sekitar 4 ton. Itu dikemanain tuh Pak ranjaunya? Itu ranjau yang sudah terkumpul itu pun bertahap, nggak sekaligus ya. Bertahap itu langsung dikirim ke tempat peleburan besi tua, didaur ulang. Oh gitu. Biasanya kalau dihitungnya tuh kiloan apa gimana? Kalau Iya, misalkan- per kilogram. Tapi yang bisa dijual itu yang paku kan? Kalau yang kayak gini-gini nggak bisa kan? Bisa? Tetap bisa. Oh itu bisa. Bisa. Per kilonya? Tinggal dilebu. Kalau ini masuknya besi tua, ikutin pasaran harga besi tua. Kalau yang paku yang disortir kemarin tuh saya per kilo 7.000. Terus perputaran uangnya tuh jadi kayak gimana? Kayak itu apakah itu buat Bapak sendiri ataukah buat komunitasnya? Itu biasanya buat operasional ketika penyapuan kita untuk konsumsi, kadang untuk BBM anggota. Bikin-bikin ininya juga ya, buat Pak? iya, buat Kadang peralatan, bensin, iya. peralatan. Nah, pas denger-denger nih ngomongin perputaran uang langsung teng gitu, Pak. nih. Apa Ngomong Cep? perputaran uang, ada juga loh cara kita muterin uang dengan menambah aset kripto. Nah, biar asetnya kalian tuh bisa diinvestasikan dengan nyaman dan aman, buruan download toko kripto sekarang. Gitu. Nah, coba kalian tuh puterin aset kripto kalian di toko kripto. Kenapa? Karena toko kripto itu mulai dari 50.000 aja udah bisa langsung masuk. Nah, terus trading fee-nya cuma 0,1%. Nah, abis itu kalau kalian mau tarik cuma kena 5.500 flat. Mau tarik 10.000, mau tarik 100.000, 100 juta sama 5.500 doang. Nah, terakhir, kenapa gue bilangnya toko kripto? Karena toko kripto udah terdaftar di Bapepti. Betul. Jadi aman. Nah, terus gue dengar-dengar katanya toko kripto
lagi ada apa sih Tal di bulan Ramadan? Oh iya, di khusus bulan Ramadan ini, toko kripto lagi bagi-bagi THR dengan total hadiah sampai 4 miliar rupiah. Jadi kalian jangan lupa klik link di bawah. Oh ya Pak, ngomong-ngomong Pak, berarti Bapak tuh udah kurang lebih dari sendiri ya? Kurang lebih udah 12 tahun. Emang nggak pernah ngerasa capek gitu Pak? Kayaknya cukup deh, toh masih banyak orang lain kok. Misalkan pun Bapak udah bikin cyber kok, kenapa Bapak masih turun gitu? Mengingat masih banyaknya ranjau itu di jalanan, nggak bisa kita lepas tangan begitu aja karena sudah terbiasa dengan kegiatan membersihkan ranjau di jalan. Jadi kadang-kala kita ada halangan tidak menyapu sehari aja, kadang-kadang kita terpikir apakah ranjau di jalan ini udah ada yang nyapu, nanti bagaimana ada pengendara yang menjadi korban. Itu kadang-kadang kepikiran begitu. Ini kan jujur sebenarnya Bapak nggak cari pengakuan, Bapak nggak cari uang dari sini, Bapak juga nggak cari pujian. Apa sih sebenarnya Bapak cari gitu loh di sini? Itu di Atik itu ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin kita bisa membantu masyarakat dengan membersihkan ranjau. Mudah-mudahan dengan bersihnya ranjau itu tidak ada dari pengguna jalan yang menjadi korban. Ya udah jadi kebiasaan gitu ya. Kalau enggak jadi kayak aduh kayak ada yang kurang nih. Iya, Ya. betul. Terus nanti di rumah gimana bagi waktunya Iya, bagi gitu? waktu sama keluarga. Terus Bapak ada kerjaan juga, Bapak relawan juga tuh gimana tuh Pak? Keluarga sih udah paham dengan kegiatan saya, jadi maklum gitu ya. Walaupun awalnya keluarga itu sempat khawatir karena memang resikonya cukup tinggi sekali karena teror, intimidasi. Sampai di teror Pak? Teror. Boleh diceritain ya kayak Iya. gimana tuh? Ada ancaman via pesan singkat juga di jalanan. Saya sendiri bahkan pernah dikeroyok juga, ditabrak kendaraan roda 2 sampai 12 jahitan kepala juga. Makanya dari semenjak itu saya harus ekstra hati-hati. Teman-teman yang lain juga ada juga lagi penyapuan karena mungkin saking asik nyapu ranjau, kendaraan kurang terkontrol, jadi itu joknya disilet. Sepeda motornya ada yang kabulatornya dirusak, ditendang juga pernah. Lagi ngambil paku gitu, mereka sambil teriak ngomong kasar, terus nendang saya berhasil nendang, saya lempar pakai paku. Paku yang diambil tadi ya? Yang diambil. Paku yang Ini diambil. gue balikin paku lu gitu kan, ini gue balikin paku yang lu sebar gitu. Ya pasti mereka merasa terusik dengan kegiatan, padahal ini kegiatan baik ya, terusik, makanya respon mereka juga yang kayak woi. Kalau ancaman secara langsung ada Pak? Kita dulu lagi penyapuan juga dulu di daerah Jakarta Pusat itu diduga dari kelompoknya oknum tambal ban. Teman-temannya itu kita diusir lagi penyapuan. Tanggapan dari bapak-bapak polisi itu gimana Pak dengan komunitas? Responnya cukup positif, bahkan kita juga diapresiasi dulu dari Bapak Kapolda Metro. Tahun 2012 dikasih penghargaan juga waktu itu rompi peralatan. Itu di backup sama polisi udah cukup banget sih ya untuk kayak aktivitas di jalanan kayak gitu kan bahaya gitu Iya, loh. betul. Apalagi ini menentang ya orang-orang itu yang berusaha mencari rezeki dari cara yang salah. Kesialan orang lain ya. Iya. Kalau misalkan di jalan itu Pak, maksudnya untuk yang relawan penyapu ranjau ini sabar doang kah atau ada yang lain kah? Ada dari teman-teman komunitas ojol juga, ada dari penyapu ranjau juga, bahkan kita juga kadang-kadang penyapuan bareng dengan collab, tapi beda ya. komunitas cuma Iya. collab gitu ya. Ini Iya. biasanya yang dari ojol-ojol nih Iya, bersatu kita- bikin komunitas nih. dari klub motor pun kita kadang-kadang melakukan penyapuan. Ada gak misalkan Instagram kah untuk nge-DM ke Iya. cyber atau hubunginnya kemana? Kebetulan saya juga ada akun medsos ya, YouTube juga Oh. baru buka. Bapak mau menyampaikan apa? Saya mengimbau pada masyarakat pengguna jalan yang sering melewati titik rawan ranjau itu harap ekstra hati-hati, kurangi kecepatan karena kecepatan tinggi itu rawan sekali. Tekanan angin kurang juga itu mudah sekali terkena ranjau. Titik rawan ranjau itu di sepanjang ruas jalan Gatot Subroto itu mulai dari flyover Selipi sampai dengan Pancoran lanjut Tebet mengarah Cawang, dan ada beberapa ruas lain seperti di daerah perempatan Pedek itu mengarah Simatupang, bundaran Pondok Indah mengarah Sekolah Duta, di Gunung Sari lanjut ruas jalan RM Marta Dinata, jalan Letjen Suprapto Galur mengarah Underpass Senen, juga titik rawan ranjau paku. Jujur kalau pernah paku sih jahat sih, tobat sumpah. Tobat. Iya, kayak lo bayangin aja deh, misalkan yang kecelakaan nih gara-gara paku tuh, itu adalah keluarga lo sendiri, ibu lo atau kayak adik lo, anak lo gitu. Lo bayangin terus tiba-tiba mokat di jalan karena Amit-amit, menebar paku, amit-amit. gimana? Masa lo harus nunggu itu kejadian di lo dulu untuk lo berhenti menebar paku gitu loh. Ranjau paku ini sebenarnya modusnya itu dari oknum menebar ranjau paku. Sebenarnya itu mereka walaupun ada tampal ban, itu biasanya mereka itu nggak mau nampal ban. Mereka tuh langsung begitu ada pengendara yang menjadi korban,
korban itu langsung ganti ban dalam. Harganya pun itu nggak wajar. Ganti ban dalam itu kualitas caranya itu mereka patok paling murah itu 60 sampai dengan 80.000. Walaupun kondisi ban tersebut itu masih bisa ditambal, mereka nggak mau. Tapi yang biasanya ban dalam tuh harganya berapa, Pak? Ya, kalau yang normal itu yang standar itu sekitar 35-40 itu yang bagus lah. Itu yang mereka pakai itu yang kualitasnya rendah itu harga nggak ada merek. Itu bisa dijual 60-80.000. Untuk penambah ranjau harapan saya ya cepat sadar atau insaf karena perbuatan mereka itu sangat merugikan juga membahayakan bagi pengguna jalan. Iya, karena kalau mencari rezeki dari hal yang nggak baik juga pasti ya lah paling cepet juga habisnya dia kan. Berarti kubur. Berarti kubur. Iya, mending pakai toko kripto. Nah, mending jangan lupa kalian semua nge-follow social media Toko Kripto, Instagram dan Twitternya @tokokripto biar kalian siap lebih cuan. Oke, sekian segmen relawan ibu kota kita. Terima kasih Bapak Rohim, terima kasih buat komunitas Sabar yang sudah bersedia tiap hari turun ke jalanan nyapu-nyapuin paku. Thank you banget Pak Rohim. Makasih Pak Rohim, makasih Sabar. Dan terima kasih buat semua komunitas-komunitas yang sudah bersedia merelakan waktunya, tenaga dan juga mungkin uang bensin juga untuk memberikan kenyamanan sama teman-teman semua pengguna jalan dengan kendaraan bermotor ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Rohim. Oke, gitu aja. Thank you. See you on the next video. Bye. Pak, udah dong Pak. Ngomong malah bawain kan bukan lagi nyari paku Pak.